Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Cahaya di bumi kita dapati dari matahari, bulan dan bintang membuat bumi menjadi indah. Cahaya di bumi yang kita peroleh itu, secara otomatis Allah berikan agar menjadi sumber kehidupan untuk makhluk hidup di bumi. Namun, semua itu akan musnah saat hari kiamat terjadi. Sedangkan kelak di akhirat terutama jalan menuju sirat tidak ada lagi cahaya, kecuali yang diberi oleh Allah, yang didasari kadar amalnya masing-masing waktu di dunia. Amalan kita akan menunjukkan sejauh mana tingkat kesalehan, ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Semakin soleh tentu akan semakin banyak cahayanya, dan sebaliknya semakin durhaka semakin tidak mendapatkan cahaya. Lalu siapa saja yang akan mendapatkan cahaya keselamatan di akhirat kelak? Simak jawabannya di video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi pembahasan terbaru. Allah berfirman, yaitu, pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Orang mukmin akan mendapatkan cahaya di akhirat, karena mereka gembira menerima catatan amalan di sisi kanan. Ada beberapa golongan orang mukmin yang akan memperoleh cahaya di akhirat kelak, diantaranya. 1. Orang mukmin yang selalu menjaga wudunya. Pada hari kiamat, seluruh umat Rasulullah dibedakan dengan adanya cahaya pada anggota wudu dari umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi, kedua tangan dan kaki mereka bercahaya, karena bekas wudhu. Hadis riwayat Bukhari nomor 136. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan sebagaimana berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak dari Ailah hingga Aden. Dan ia lebih putih daripada salju, dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Dan niscaya cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang. Sesungguhnya aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada saat itu? Beliau menjawab, ya, kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dengan keadaan bersinar dan berseri-seri karena bekas air wudhu. Hadis riwayat Muslim nomor 247. 2. Orang mukmin yang tidak mencabut ubannya. Ternyata dalam rambut yang mulai beruban, tak disadari menyimpan kedahsyatan yang banyak, salah satunya adalah uban akan menjadi cahaya bagi orang mukmin. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Amr bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah mencabut uban, tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4204. Dalam hadis lainnya juga ditegaskan yang diriwayatkan Ka'b bin Murrah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang telah beruban dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1634. Oleh karena itu, orang yang mencabut ubannya, ia akan kehilangan cahaya di hari kiamat. 3. Orang mukminin yang memelihara sholat fardu. Janganlah kita pernah meninggalkan sholat wajib, karena sholat tersebut dapat menjadi amalan cahaya penolong untuk dunia akhirat. Terlepas dengan kesibukan kita dalam beraktivitas di dunia fana ini, tetaplah menjaga sholat wajib. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diriwayatkan bahwa, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan tentang sholat, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka sholat itu akan menjadi cahaya, bukti dan keselamatan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak mendapatkan cahaya, bukti, dan juga tidak mendapat keselamatan. Dan pada hari kiamat, orang yang tidak menjaga sholatnya itu akan bersama Korun, Firaun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Al-Musnad 2 halaman 169. 4. Orang mukmin yang melangkahkan kakinya ke masjid untuk ibadah. Allah Ta'ala menaburkan cahaya-cahaya terang yang akan menerangi jiwa orang-orang yang memenuhi panggilannya, untuk menunaikan sholat saat berjalan dalam kegelapan menuju masjid, sehingga di akhirat pun akan mendapatkan cahaya keselamatan kelak. Hal ini disampaikan dalam hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda,
Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, bahwa ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud nomor 561 dan Tirmidzi nomor 223. Al-Mubarakfuri memberi komentar, bahwa tubuh mereka akan diselimuti dengan cahaya dari berbagai arah, saat mereka mengalami kesulitan berjalan di atas titian sirat kelak. Demikianlah golongan orang mukmin yang akan mendapatkan cahaya di akhirat nanti, bahkan ada yang memperoleh kesempurnaan cahaya di akhirat. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di dalam ucapanku cahaya, jadikanlah pada pendengaranku cahaya, jadikanlah pada penglihatanku cahaya, jadikanlah dari belakangku cahaya dan dari depanku cahaya, jadikanlah dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya dan jadikanlah aku cahaya. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIAMYM28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.